Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back. Di video update untuk kali ini kita akan membahas koin Gala. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau video Gala itu mencapai 500 likes at least teman-teman, saya akan membahas Gala untuk next-nextnya lagi. Jadi nggak akan seperti ya maybe altcoin yang sometimes sesekali kita bahas teman-teman ya. Gala akan jadi satu kita bilang ya, koin yang masuk ke dalam watchlist saya, dan kita akan mungkin rutin discuss di dalam YouTube channel ini. Nah teman-teman, untuk situasi Gala saat ini kita ngelihat dia rebound cukup signifikan dan cukup menarik untuk dibahas teman-teman, karena overall kita waktu lalu udah bahas juga terkait dengan potensial targetnya dia untuk kisaran wave 5-nya. Dan sekarang yuk kita lanjut untuk technical analysisnya. But before kita lanjut teman-teman, saya pengen sedikit sharing tentang dimana terakhir saya ngebahas tentang seputar Gala. Jadi sebetulnya untuk Gala sendiri saya sempat nge-share di video di quick update untuk Advance Group. By the way, buat teman-teman yang nanya seputar Advance Group, sorry banget saat ini kita masih close, tapi nanti by the time udah kita open kembali pasti kita akan announce either itu melalui YouTube, Telegram, dan juga social media seperti Instagram. Dan ingat teman-teman, kalau misalnya untuk Instagram sendiri hanya ada satu Instagram saya yang asli, jadi hati-hati terhadap scammers yang mencoba untuk mengcopy saya atau impersonate saya. Make sure kalian hanya follow Instagram yang ada di link deskripsi di bagian kolom description. Alright? Nah teman-teman, untuk situasi terakhir di Advance Group saya sempat nge-share ini tepatnya kemarin sekitar jam 3 pagi, karena teman-teman tahu ya kemarin ada The Fed Emergency Meeting dan saya nunggu sampai pagi ternyata nggak ada aktivitas yang signifikan. Akhirnya tadi sempat kita update juga di Bitcoin Update tentang situasi terkini untuk Bitcoin, di mana kita bisa lihat reaksi Bitcoin itu lebih kurang mirip dengan pada saat November 2015 The Federal Reserve melakukan emergency meeting juga ya. Dan nanti akan kita update lagi selengkapnya seperti apa karena berhubungan dengan suku bunga ya teman-teman, itu kata kuncinya. Nah untuk si Gala sendiri kita update sebenarnya simple banget. Kalau kemarin Bitcoin turun maka Gala failed untuk break dari descending channel yang ada pada time frame hourly ini ya. Jadi kan dia break terus lagi retest nih posisinya teman-teman ya. Ini terakhir kemarin nih dia break lagi retest, lebih kurangnya seperti ini ya, dia break terus lagi retest. Kalau misalnya Bitcoin up mengikuti skenario yang sempat saya share juga, kalau misalkan di video terakhir roadmap berarti skenario B teman-teman, Gala memiliki potensi long. Dan beruntungnya ada beberapa rekan-rekan kita dari Advance Group yang ikut long di Gala. Kalau kalian lihat entry point-nya rata-rata itu mirip ya, ada yang di 29, 29, terus di sini ada yang di 28310, ada yang entry-nya di 2849. Ini sebenarnya buat yang entry-nya di 28 ini mereka cenderung lebih ke agresif ya. Jadi pada saat dia naik retest langsung disikat teman-teman ya. Bagus nggak sebenarnya? Bagus, karena secara risk reward ratio ya cukup oke. Cuman teman-teman balik lagi ya, high risk high return, which means kamu masuk lebih early ya berarti kamu nggak mendapatkan confirmation ya kan. Jadi kalau kamu entry di sini mungkin penempatan stop loss kamu bisa di bawah swing area terakhir dengan target di resist sebelumnya maybe around this level, dan next potential targetnya ya harusnya berada di Fibo 61,8% dari overall swing yang ada di sini teman-teman ya. Kalau kalian lihat ini kita lagi testing di Fibo 61,8%. Nah sebenarnya ya itu sedikit informasi yang mungkin saya pengen share ya. Ini sebenarnya kegembiraan sih. Balik lagi, it's not a flexing it's not a flexing teman-teman, tapi lebih ke arah ya saya pengen sharing aja bahwa kalau misalnya kita bisa trading ya teman-teman, harusnya sih kita bisa berbagi ya edukasi, dan tentunya teman-teman di sini bisa menerapkan juga di dalam trading quality-nya masing-masing. Dan inilah bukti ya bahwa nggak harus saya melulu kan yang nge-share result dari trading. Ini bahkan teman-teman dari Advance Group atau member dari Advance Group aja mereka juga profit gitu loh. Dan ini tentunya sometimes dengan analisis mereka. Jadi saya itu nggak kasih signal, saya cuma kasih this outlook ya. Kalau menurut teman-teman cocok, kalian bisa gabungkan dengan analisis masing-masing, and then boom, kalian bisa execute dengan mandiri teman-teman. Dan itu much better daripada kalian bergantung pada orang lain ya. Nah sedikit teman-teman dengan kondisi situasi saat ini. Jadi ini saya pengen sampaikan ya. Ini saya baru banget update sebetulnya. Saya baru banget tadi update di SAG ya. Ini posisi tadi ini kita baru banget update situasi kayak gini. Saya cuma pengen remind bahwa untuk H1 kita ngelihat lagi testing exponential moving average 21 dengan tempo yang cenderung korektif. Selain itu berpotensi membentuk yang namanya bullish flag pattern atau
atau descending channel. Breakout dari sini baru ada potensi untuk average up, tapi kembali ke masing-masing. Kalau mau konservatif, lebih prefer untuk tidak kejar home run juga nggak masalah ya, karena balik lagi ke prinsip trading. Kalau kalian dapat high return atau mau ngejar high return, berarti di balik itu ada yang namanya high risk, teman-teman. Oke, nah itu perlu dipahami ya. Nah, situasinya ternyata nih by the time kita bikin video ini tuh udah break langsung, teman-teman ya. Gak pakai lama, dia langsung boom breakout dari si bullish flag patternnya. Kalau kalian perhatikan, ini potential bullish flag pattern. Dan sekarang situasi kita lagi testing ke Fibo 61,8%. Jadi kalau misalnya kita lihat juga, teman-teman, ini balik lagi juga bermanfaat harusnya buat teman-teman yang mungkin lagi ada open posisi untuk di Gala atau lagi long di Gala, itu bisa consider untuk memperhatikan area ini, teman-teman ya. Kalian lihat di sini terdapat yang namanya key support and resistance, dan ini nggak cuman dari resistance line aja, tapi juga dari Fibonacci 61,8%, yang artinya di sini terdapat confluence of resistance dengan resistance yang terdiri atas beberapa key resistance ya, termasuk Fibonacci salah satunya, yang artinya sebenarnya secara resistance sendiri di sini itu cukup kuat dindingnya, teman-teman ya. Maka Gala perlu effort lebih kuat lagi untuk ngedorong dan mendobrak level Fibo 61,8%. Baru kita bisa ngelihat secara long term atau mid term kita punya potensi untuk ngejar ke potential sub wave 5, teman-teman, atau overall wave 5 ya, dari keseluruhan pergerakan Gala, dan itu diperkirakan di atas angka $1 atau lebih tepatnya di kisaran $1,09 ya. Nah, analisisnya seperti apa? Teman-teman boleh banget nonton analisis yang terakhir di sini, karena ini analisanya full untuk mid term dan juga long term. Jadi kalian bisa perhatikan di sini, saya pengen kasih sedikit cuplikan aja terkait dengan potensi target yang kita cari secara short term. Jadi sebetulnya nah ini kita ngelihat terakhir ada Fibo 61,8% yang menjadi resistance ya. Dan kalau Fibo 61,8% ditembus, maka next targetnya adalah Fibo 100%-nya, teman-teman. Nah, ini kalau kita ngelihat dari situasi chart di hourly time frame, kita sedikit review ya dengan analisis terakhir. Kita lihat di sini, kita tarik mendapati Fibo 61,8% based on swing high to swing low-nya. Jadi swing high di sini, swing low di sini. Kalian bisa dapetin Fibo 61,8%-nya itu sitting around $0.26. Dan kalau misalnya di level itu berhasil break, maka next targetnya adalah di Fibo 100. And then kalau kalian perhatikan, the next day-nya itu langsung benar-benar achieve di Fibo 100%-nya. Which means sebenarnya adalah area yang tepat untuk kita taking profit kalau teman-teman ada yang entry pada saat di area ini ya. Balik lagi di video terakhir kita sempat mention soal dia break dari descending channel, dan descending channel ini sifatnya itu lebih major ya, teman-teman ya. Kalau kalian perhatikan ini penting sekali. Jadi kalau misalkan memang break, harusnya kita bisa dapat nice impulsive move ke arah atas. Nah, untuk situasi saat ini, teman-teman, what if si Gala berhasil break dari si Fibo 61,8 ini? Maka next potential targetnya kita adalah challenging the same level atau the same resistance yang sebelumnya nahan pergerakan Gala di kisaran area tersebut ya. Kalau misalkan kita berhasil break, teman-teman sadar deh, kalau teman-teman perhatikan dengan seksama, ini tuh berpotensi membentuk yang namanya inverse head and shoulders pattern, dan itu bisa terlihat jelas ada pada time frame daily-nya. Jadi kalau misalnya kita berhasil break dari resistance level yang ada pada kisaran Fibo 100% itu di kisaran area $0,39, maka secara nggak langsung kita juga berhasil break atas potential head and shoulders pattern, atau lebih tepatnya inverse head and shoulders pattern, teman-teman ya. Which means kalau misalnya break dari sini, kalian perlu sadari bahwa kita juga ngelihat di sini terbentuk sebuah trend line yang sedang berusaha untuk di break oleh si Gala sendiri, dan harusnya kalau misalnya berhasil break, teman-teman, maka kita bisa ngedapetin potential upward movement ya untuk menuju ke target kita di kisaran subwave 5. Dan kalau kalian perhatikan, ini sebenarnya secara sederhana aja, saya cukup yakin teman-teman harusnya paham ya dengan istilah trend. Kalau kita lihat di sini, mungkin saya akan ambil contoh dari chart yang lebih sepi aja supaya teman-teman lebih enak lihatnya ya. Nah, di sini simple, teman-teman. Kalau kalian perhatikan di Galanya ya, saya akan tarik dan gunakan chart logarithmic. Kalian bisa lihat di sini ya, dia constantly sebelumnya membentuk yang namanya lower high, lower low pattern, teman-teman, which is ini adalah sequence untuk downtrend ya, until at some point dia membentuk yang namanya higher high, dan
harusnya berubah nih potensial berikutnya menjadi higher low. Kenapa bisa kita katakan di sini potensi higher low? Kalian boleh perhatikan secara exponential moving average dia belum terjadi bear cross, kemudian dia sudah fake out dan kembali naik ke atas. Selain itu, di sini juga terdapat yang namanya potential descending channel dan sudah berhasil di break oleh si Gala. Jadi memang di sini ada potensi. Kita ngelihat Gala itu sudah mulai transisi dari yang tadinya downtrend signifikan itu berubah menjadi sideways, berubah menjadi uptrend dan akhirnya going uptrend teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya jadilah seperti si inverse head and shoulders ya. Jadi basically kita nggak perlu sometimes terlalu berpatokan terhadap pattern. Kita bisa ngelihat juga dari bagaimana momentum ini menunjukkan ke kita proses daripada pergerakan si Gala ini seperti apa teman-teman ya. Dan dia sudah mulai bertransisi atau sudah mulai berubah. Ini kayak saya salah tarikan ya. Ya lebih kurang kayak gini teman-teman ya, which is itu harusnya lower high lower low nya, dan sekarang kita transisi berubah menjadi higher high and then potential higher low teman-teman. Tentu saja hal ini bisa terrealisasi dengan baik jika kita melihat Bitcoin juga tidak ada halangan dan mencapai target yang kita expect di kisaran area wave 5-nya dia ya, dan wave 5-nya itu seperti yang kita bahas terakhir di kisaran $47.000 lebih kurangnya. Alright. Nah, teman-teman, paling sedikit itu update saya seputar Gala ya. Overall kita masih on track dan kita benar-benar terconfirm mendapati bottom di kisaran Fibo 61,8% pada time frame daily-nya, which means ini berpotensi menjadi wave 4-nya kita, teman-teman. Alright. Dan next-nya ya kita boleh lihat ya apakah dia berhasil break dari neckline ini, apakah dia berhasil break dari resistance-nya, dan kalau misalnya demikian berhasil, maka posisi teman-teman pun mungkin yang lagi ada long terhadap Gala masih bisa di-maintain dengan baik ya. Dan kalian mungkin boleh consider untuk start geser stop loss kalian dari kondisi terakhir ini ya, karena seperti yang kita lihat teman-teman, proses pergerakannya itu cenderung korektif sekali dan kita testing terhadap exponential moving average 21 pada time frame hourly. Setelah itu kita mendapati nice rebound di kisaran level itu, boom, langsung terbang teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa gunakan area ini juga sebagai informasi penempatan stop loss kita, supaya kalau misalkan ternyata si Gala itu terreject dari resistance area yang terakhirnya teman-teman, maka kita bisa ya at least mungkin nanti bisa buyback lagi ketika harganya testing ke level bottomnya. Alright. Nah, mudah-mudahan teman-teman apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat, tentunya bisa sesuai dengan logic juga, dan mudah-mudahan di sini bisa menjadi ya banyak manfaat positif lah buat teman-teman yang mungkin sedang aktif mantau Gala juga. Alright. So I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan teman-teman enjoy, dan kalau kalian enjoy, make sure kalian give your likes buttonnya. Balik lagi, kalau video ini mencapai 500 likes, berarti saya tahu bahwa teman-teman interested untuk kita bahas Gala secara rutin. Dan ya, di next week kita akan berikan update lagi untuk Gala. Alright, so I guess that's it. Thank you very much. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and bye-bye.